Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, adindaku, saudaraku, semoga antum senantiasa berada dalam lindungan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari-hari ini adalah hari-hari cukup berat untuk kita. Hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita hidup beraktivitas dalam kondisi tak biasa, kondisi tak normal. Kita lebih banyak kini menghabiskan waktu kita tinggal di dalam rumah. Tak banyak lagi aktivitas di luar rumah yang bisa kita lakukan. Kita diminta untuk mengisolasi diri, mengurung diri di rumah-rumah kita. Ada ujian Allah, ya ujian Allah, tentang munculnya satu virus kecil, cantik namanya, tetapi telah membuat seisi dunia khawatir dan ketakutan. Kecil cantik namanya, tetapi telah menewaskan ribuan umat manusia di hampir seluruh belahan dunia. Namanya COVID-19 Corona. COVID-19 Corona telah menjadi persoalan dunia hari ini. Dan persoalan ini juga telah menjadi persoalan umat Islam. Dalam kondisi seperti ini, sahabatku, bagaimana harusnya kita, orang-orang beriman, orang-orang mukmin, bersikap? Bagaimana harusnya? Sahabatku, yang pertama, mari kita belajar dari kisah sahabat-sahabat terbaik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat di generasi awal. Ada kisah menarik dari Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dikisahkan di dalam satu buku tulisan Syekh Ali As-Sabali. Dikisahkan bahwa pada tahun 18 Hijriah, Amirul Mukminin Umar bin Khattab bersama para sahabat yang lain, ada kaum Ansar Muhajirin Fathul Makkah, melakukan perjalanan dari Medina menuju kota Syam. Setelah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersama para sahabat yang lain yang ikut dalam rombongannya sampai di perbatasan kota Syam, Umar bin Khattab berhenti. Kenapa? Kenapa berhenti di perbatasan? Kenapa tidak melanjutkan perjalanannya masuk ke Syam? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berhenti karena mendengar ada wabah penyakit yang melanda kota Syam ketika itu. Dalam sejarah, penyakit itu dikenal dengan Ta'un Amwas. Satu penyakit di mana penderitanya akan mengalami benjolan-benjolan kecil di tubuhnya, bisul-bisul kecil di tubuhnya. Kalau benjolan itu pecah, penderitanya akan merasakan sakit teramat sakit dan biasanya berakhir dengan kematian. Umar bin Khattab berhenti di perbatasan. Lalu kemudian datanglah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu, gubernur Syam ketika itu, menemui Umar bin Khattab. Kita kenal dalam sejarah bahwa Abu Ubaidah radhiyallahu an adalah satu di antara sahabat terbaik Rasulullah. Abu Ubaidah radhiyallahu an adalah satu di antara figur sahabat yang begitu sangat dikagumi oleh Umar bin Khattab. Sahabatku, setelah keduanya bertemu saling berhadap-hadapan, maka terjadilah dialog hangat antara keduanya. Abu Ubaidah radhiyallahu an, sang gubernur Syam ketika itu, tetap meminta kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab agar tetap melanjutkan perjalanannya masuk ke kota Syam. Tetapi Umar bin Khattab sebelum mengiyakan permintaan Abu Ubaidah, Umar bin Khattab bertanya, meminta pendapat, meminta saran dulu kepada para sahabat-sahabat yang lain yang ikut dalam rombongannya.
Maka sahabatku, terjadilah perbedaan di antara para sahabat. Sebagian sahabat menginginkan agar Amirul Mukminin tetap melanjutkan perjalanannya masuk ke kota Syam. Tetapi sahabat yang lain meminta agar ditunda dulu dan harus kembali ke Madinah. Lalu kemudian mereka berselisih pendapat. Perbedaan pendapat itu terjadi cukup lama. Tidak ada kesepahaman, tidak ada kesepakatan. Lalu hadirlah salah satu sahabat namanya Abdurrahman bin Auf yang kemudian menyampaikan pesan Nabi. Salah satu hadis Nabi. Apa isi pesan Nabi? Kata Nabi, wahai kalian antum semua, kalau kalian mendengar satu negeri ada bala, ada wabah penyakit terjadi di dalamnya, maka jangan kalian memasukinya. Dan kalau kalian adalah satu di antara penduduk negeri itu, maka jangan kalian lari darinya. Sahabatku, pernyataan Abdurrahman bin Auf ini tentang hadis Rasul ini tidak membuat hati Abu Ubaidah luluh. Dia tetap bersikukuh meminta Khalifah Umar bin Khattab tetap masuk ke kotanya, kota Syam. Lalu kemudian Umar bin Khattab yang dikenal cerdas ini kemudian bertanya kepada Abu Ubaidah, wahai sahabatku Abu Ubaidah, jika engkau memiliki seekor ternak, lalu kemudian di hadapanmu ada ladang-ladang yang satu ditumbuhi dengan rumput-rumput yang subur, lalu kemudian pada ladang yang lain hanya sebuah ladang yang tandus, kemana engkau akan membawa ternakmu, wahai Abu Ubaidah? Sahabatku, sebelum Abu Ubaidah menjawab pertanyaan Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab kembali melanjutkan ucapannya, wahai Abu Ubaidah, sahabatku, kalaulah hari ini kami tidak melanjutkan perjalanan kami masuk ke dalam kota Syam, kotamu, maka itu hanya ikhtiar dunia kami pindah dari takdir Allah, pindah ke takdir Allah yang lain. Sahabatku, Abu Ubaidah tak mampu berkata apa-apa lagi. Umar bin Khattab kemudian berinisiasi kembali ke Madinah. Setelah sampai di Madinah, Amirul Mukminin menulis surat tertuju Abu Ubaidah, gubernur Syam. Apa isi suratnya? Isi suratnya meminta agar Abu Ubaidah bersama rakyatnya segera meninggalkan Syam, menyelamatkan diri, pindah ke kota Madinah. Abu Ubaidah menerima surat Umar bin Khattab, kemudian membalas surat itu yang isinya menolak secara halus dan lebih menginginkan tetap tinggal bersama rakyatnya dan mati bersama rakyatnya di Syam. Amirul Mukminin yang menerima balasan surat dari Abu Ubaidah menangis ketika membacanya. Dan beberapa hari kemudian tangisan Umar bin Khattab menjadi-jadi setelah mendengar kabar dari Syam bahwa sahabatnya Abu Ubaidah radhiyallahu anhu bersama 3.000 rakyat Syam wafat karena wabah penyakit taun amwas ketika itu. Menangis Umar bin Khattab. Dan sahabatku, penyakit taun amwas baru bisa hilang di kota Syam ketika pucuk pimpinan gubernur digantikan oleh seorang anak muda cerdas bernama Amr bin As. Amr bin As di awal kepemimpinannya mengambil langkah-langkah konkret, terukur, terencana di hadapan seluruh masyarakat Syam. Amr
bin As selaku gubernur memberikan pesan bijak kepada rakyatnya. Apa pesannya? Wahai masyarakat Syam, Ta'um Amwas seperti api yang membakar kayu bakar. Oleh karenanya saya meminta kepada antum semua, mari kita mengisolasi diri. Kita naik ke bukit-bukit. Kita menghindar dari penyakit ini. Sahabatku, jadi sesungguhnya pola mengisolasi diri yang dikenal oleh negara-negara modern hari ini dalam menghadapi virus corona adalah pola isolasi diri yang sudah dilakukan oleh sahabat-sahabat terbaik di masa yang lalu. Penduduk Syam kemudian mengisolasi diri, mengikuti instruksi dari sang gubernur Amr bin As. Mereka naik ke bukit-bukit. Lalu tak lama setelah itu, wabah penyakit Ta'um Amwas menghilang dengan sendirinya. Karena ibarat api, tak ada lagi kayu bakar untuk dibakarnya. Sahabatku, belajar dari kisah para sahabat terbaik ini. Maka sikap bijak terbaik yang harus kita lakukan hari ini dalam menghadapi virus corona, virus 19 adalah mengisolasi diri, tinggal di rumah-rumah sampai betul-betul virus ini kemudian hilang, suasana kondisi kembali normal di luar. Itu sikap terbaik kita. Ustaz, saya ini terbiasa salat berjamaah di masjid. Sahabatku, ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ibnu Abbas radhiyallahu an ketika terjadi hujan deras pernah melarang muazzin untuk kemudian mengucapkan hayya 'alas shalah setelah mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa kata Ibnu Abbas? Idza qulta asyhadu anna Muhammadar Rasulullah fala taqul hayya 'alas shalah walakin qul sallu fi buyutikum. Hai muazzin, jika engkau sudah mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jangan engkau melanjutkan dengan ucapan hayya 'alas shalah, tapi gantilah hayya 'alas shalah dengan ucapan sallu fi buyutikum. Salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Hujan deras, becek, berlumpur, uzur, sah secara syar'i kita meninggalkan salat berjamaah di masjid. Nah sahabatku, kalau hadis ini kita tarik dalam metode tadlil. Apa itu metode tadlil? Memahami, menerapkan dalil. Dalam kaidah usul fikih ada istilah qiyasul a'la bil adna, menganalogikan kasus kecil pada kasus yang besar, atau menganalogikan kasus besar pada kasus yang kecil. Hujan deras, tanah becek berlumpur, sah secara syar'i kita meninggalkan salat berjamaah di masjid. Bagaimana dengan corona? Mana lebih banyak mudaratnya? Hujan deras daripada corona? Tentu saja lebih banyak mudaratnya virus corona di luar. Sahabatku, kalau ada yang bertanya lagi, Ustaz, bukankah salat berjamaah di masjid, salat fardu berjamaah itu jauh lebih baik daripada salat sendirian? Benar perkataan antum. Bukankah salat Jumat berjamaah di masjid mendatangkan keberkahan dan kemuliaan? Betul sahabatku, betul antum. Tetapi kaidah usul fikih mengatakan darul mafasidu aula min jalbil masalih. Mencegah keburukan didahulukan daripada mengambil manfaat. Saya memahami kita semua merindukan kembali bisa hadir di masjid, di rumah-rumah Allah untuk kemudian melaksanakan salat berjamaah. Saya sahabatku, kalau antum mau tahu, hati ini bergetar, hati ini menangis terkadang, ingin berteriak sendiri ketika mendengar suara muazzin. Tak nyaman rasanya ketika kita tidak salat berjamaah di masjid. Saya memahami kondisi antum. Saya memahami itu. Kita merindukan suasana berjamaah di masjid. Dan kita tahu sahabatku, saudaraku, tak lama lagi Ramadan akan menjemput kita. Tentu kita merindukan suasana ini kembali normal. Kita merindukan
salat berjamaah, menikmati Ramadan bersama-sama. Kita merindukan bisa kembali salat maghrib berjamaah Ramadan di masjid, merindukan salat isya tarawih berjamaah di masjid. Kita merindukan salat subuh berjamaah di masjid. Kita merindukan berpuasa bersama. Kita merindukan bisa menikmati indahnya berbuka bersama. Sahabatku, kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan ujian ini segera berlalu. Ya Allah, ini berat, berat ini ujian.